Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmani bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Malam hari ini kembali kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis kebaikan, majelis yang insya Allah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita lihatkan pahalanya disampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara, serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum Al-Mawfullah Kiai Haji Ahmad Rifian Hidayat Yasin, almarhum Al-Mawfullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum Al-Mawfullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum Al-Mawfullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum Al-Mawfullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan, ja'alanallahu wa iyyakum mimman tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla wa lam yu'thiril hayatad dunya 'alal akhirah allati hiya khairun wa abqa. Anna zakata ahadu mabanil islamil khams, wa qad jama'a Allahu bainaha wa bainas salati fi kitabihil aziz. Wa qala azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma
khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa qala ta'ala fi wasfi ibadihil mu'minin alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ila qawlihi ta'ala ulaika humul mu'minuna haqqan. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad pada pembahasan tentang kewajiban membayar zakat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum mimman tazakka. Pembahasan tentang zakat ini dimulai oleh pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad dengan untayan doa buat kita semua. Ini pelajaran nih. Kalau kita lihat kitab An-Nasaihud Diniyah, setiap pasal pembahasan diawali dengan doa, masuk ke dalam pembahasan, namun nanti di akhirnya, di kesimpulannya ada doa lagi. Artinya kita dalam menjalani roda kehidupan jangan mulu ngandelin tenaga sama otak. Awali dengan doa, niat yang ikhlas, lalu iringi setiap pekerjaan kita dengan doa, plus tutup segala macam kegiatan-kegiatan kita juga dengan doa. Karena doa itu bagi kita seorang mukmin bukan sekedar munajat, permohonan dan permintaan. Di dalamnya banyak mengandung keberkahan dan juga senjata buat kita. Dalam riwayat hadis dikatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Mohon maaf saudara-saudara kita yang sedang kena musibah, yang sedang ditindas, dijajah, diintimidasi, dizalimi. Satu-satunya kekuatan yang mereka punya adalah doa. Yang ketika diangkat kedua tangannya, tembus doanya ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada halangan, laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Enggak ada halangan antara dirinya dengan Allah. Dengan sebab itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kehidupan kita. Bangun tidur, anjurannya ngapain? Kita bangun tidur nih dari malam, bangun ngapain dulu? Doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dalam sepanjang perjalanan hidup kita seharian, mulai beduk subuh sampai nanti kita tidur, di situ terselip banyak doa. Mau mandi, masuk kamar mandi ada doa, keluar kamar mandi ada doa, berpakaian, bercermin doa, keluar rumah doa, naik kendaraan doa, masuk masjid doa, keluar masjid
doa, mau makan, doa, sampai ketika kita mau tidur dianjurkan juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah kehidupan kita selalu menyertai Allah di dalamnya. Karena sesuatu yang kita iringkan Allah dengannya akan sampai tujuannya. Maka nalillahi dama wattasala. Segala sesuatu pekerjaan kita yang diiringkan dengannya Allah Subhanahu wa taala, yang kita libatkan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, usaha, kerja, bisnis, dagang, ngojek, apapun itu yang Allah kita sertakan di dalamnya, dama wattasala, akan langgeng keberkahannya dan sampai kepada tujuannya. Wa ma kana li ghairillah in qata'a wal fasala, dan apapun kerjaan kita, baik kerjaan dunia apalagi kerjaan akhirat, yang kita tidak menyertakan Allah di dalamnya, lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala, in qata'a wal fasala, pasti kerjaan itu terputus keberkahannya. Kerjaan kita gak sampai kepada tujuan hasil maksudnya. Kenapa? Kalau Allah gak disertakan dalam pekerjaan. Maka jangan lupakan Allah dalam hal apapun. Ini. Maka di dalam kitab ini, sebelum memulai pembahasan tentang zakat, Imam Abdullah Al-Hasan mengatakan, wa'alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah sekalian saudara-saudaraku semua, ja'alanallahu wa iyyakum mimman tazakka, jumlah du'a'iyah diperuntukkan buat kita semua. Apa kata beliau? Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang yang membersihkan dirinya dengan banyak mengeluarkan zakat. Doanya mengandung unsur yang sangat luar biasa. Beliau doakan kita semoga termasuk golongan orang-orang yang gemar mengeluarkan zakat. Artinya secara gak langsung beliau ngedoain kita, pertama agar bisa jadi orang baik, benar dan soleh. Ini penting. Kita butuh orang lain untuk mendoakan kita, terutama doa orang-orang yang terijabah oleh Allah, sebagaimana pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW berwasiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, begitu Rasul, di negeri Yaman ada orang bernama Uwais Al-Qarani. Ini Uwais Al-Qarani di dunia orang gak begitu kenal. Di dunia orang pandang sebelah mata. Udah miskin, susah. Nah itu, miskin, susah, belangsak bahasa kita. Gak punya kerjaan tetap, punya penyakit belang, tapi memiliki keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena taatnya, karena baktinya kepada dia, punya seorang ibu. Baktinya luar biasa. Mungkin orang zaman sekarang belum ada yang bisa menyaingi ataupun menyamai baktinya Uwais Al-Qarani kepada ibunya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang bakti kepada kedua orang tua kita, bakti kepada kedua orang tua kita, kepada ibu kita. Tapi belum tentu bisa menyamai baktinya Uwais Al-Qarani kepada ibunya. Karena dahsyat luar biasa baktinya. Ibunya lumpuh, gak bisa jalan, tapi yang dilakukan oleh
hajat ibunya, semua kebutuhan ibunya dipenuhi sebelum dirinya. Setiap dia mau berangkat untuk mencari rezeki, dia tanya dulu, ibu mau apa? Saya harus bagaimana? Kalau kata ibunya nggak berangkat, dia nggak bakal berangkat. Sampai suatu ketika ibunya berkata kepada Uwais Al-Qarni, ini tinggalnya di negeri Yaman, Pak, bukan di Mekah, bukan di Madinah, Yaman. Yang kalau jarak sekarang itu dengan pesawat kurang lebih 3 jam, Yaman Mekah, berapa ribu kilometer itu. Suatu ketika ibunya berkata, wahai Uwais, ibumu ini udah sakit-sakitan, udah tua, tapi ibu pengen sebelum meninggal dunia ibu bisa melaksanakan haji ke Mekah Al-Mukarram. Bayangin, ibunya pengen berangkat haji. Di satu sisi Uwais Al-Qarni bukan orang kaya, bukan orang yang punya banyak uang, kerjaannya juga serabutan. Tapi apakah Uwais Al-Qarni putus asa dengan itu? Enggak. Dia tahu ibunya lumpuh. Bayangin, mohon maaf, kalau ibunya lumpuh, kan kalau berangkat haji kan bisa sendirian, harus berdua, harus ada mendampingi dan membantu. Berarti kan ongkosnya kudu nambah. Kata Uwais, ya sabar ya ibu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Uwais? Dia beli anak sapi. Uwais badannya kecil, dia beli anak sapi. Dari anak sapi itu kecil sampai bobotnya 100 kilo lebih. Tiap hari tuh anak sapi digendong oleh Uwais, naik ke gunung turun lagi, naik ke gunung turun lagi, tiap hari. Sampai tetangganya bilang Uwais sudah stres gara-gara ibunya mau pergi haji, dia gendong-gendong sapi. Padahal tetangganya nggak tahu Uwais Al-Qarni lagi latihan fisik, nge-gym kalau bahasa sekarang. Ibunya lumpuh mau pergi haji, dia nggak punya kendaraan. Satu-satunya cara supaya bisa berangkat pergi haji jalan kaki. Sementara ibunya nggak bisa jalan kaki. Niatnya Uwais, dia akan gendong ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah yang kalau naik pesawat 3 jam. Ada orang sini kayak gitu, kita pun belum tentu sanggup. Kadang orang tua kita minta sesuatu pun masih protes. Orang tua kita pengen sesuatu pun kadang kita pura-pura kagak paham. Sehingga ketika dengan latihan berulang-ulang itu, Uwais Al-Qarni yang tadinya badannya cekik krempeng kurus, tiap hari ngangkat beban itu anak sapi yang dari kecil sampai berat 100 kiloan lebih, terbentuk badannya sehat setera, udah kuat fisiknya, dia kumpulkan bekal untuk berangkat ibadah haji. Yang terjadi adalah dia berangkat dari kota Yaman menuju Mekah, dia gendong ibunya.
Dia bawa tawaf ibunya, dia bawa sa'i ibunya dengan digendong. Yang dengan sebab baktinya itu, walaupun di dunia orang gak banyak kenal, walaupun di dunia orang memandang sebelah mata, walaupun di dunia orang remehkan, tapi di langit sana nama Uwais begitu harum, yang dengan itu Nabi kita Muhammad wasiatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kalau ketemu Uwais minta doain, karena beliau adalah salah satu orang yang mustajabud dakwah, yang doanya dikabul dan diterima oleh Allah lantaran dia bakti kepada orang tuanya begitu dahsyat luar biasa. Umar bin Khattab itu wali, Pak. Umar bin Khattab itu bukan presiden biasa. Umar bin Khattab bukan khalifah yang ecek-ecek, bukan presiden yang cuma goyang-goyang doang, bukan presiden yang cuma bisa terima laporan baik doang, bukan. Wali. Salah satu bukti kewalian Khalifah Umar bin Khattab adalah suatu ketika tatkala beliau sedang berkhutbah, berpidato di hadapan masyarakat. Presiden dulu adalah seorang imam, seorang pemimpin, seorang khatib. Ketika lagi khutbah, saat itu sebagian pasukan muslimin sedang berperang di negeri yang sangat jauh. Tiba-tiba saat khutbah, Sayyidina Umar bin Khattab memberikan komando kepada pasukan yang sedang perang di negeri jauh sana, dengan komando perang yang sangat jelas. Pasukan panah maju, pasukan pedang mundur, ini melingkar, segala macam komando-komandonya. Padahal dia sedang khutbah di masjid yang perang di negeri jauh sana. Sampai-sampai di jemaah yang dengerin bingung, ini khutbah apa kan kayak gini. Kalau tahu-tahu anak khotib lagi ceramah tentang sholat, tahu-tahu maju. Jemaah bingung, apa yang maju Pak Khotib? Tapi karena wibawanya Umar bin Khattab kadang berani nanya. Sampai suatu ketika, tatkala pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab itu pulang, mereka cerita kepada teman-temannya yang gak berangkat. Dikatakan bahwa tatkala kami sedang berperang, kami mendengar komando dari Khalifatul Rasyidin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang komandonya begitu jelas, yang arahannya begitu tegas. Ketika kita ikuti komando dan arahan tersebut, kita memperoleh kemenangan. Wali, Pak. Tapi walaupun wali, Nabi memerintahkan, mewasiatkan Umar untuk minta doa juga kepada Uwais Al-Qarani. Berarti mungkin Uwais Al-Qarani kewaliannya lebih hebat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin. Tatkala Sayyidina Umar bin Khattab ketemu dengan Uwais Al-Qarani, lalu Sayyidina Umar bin Khattab itu menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab itu orang kritis, Pak, orang cerdas. Jadi beliau mengatakan, wahai Uwais, saya pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta doa kepadamu. Walaupun nggak tahu tujuannya apa, tapi kalau Rasulullah yang minta, saya pun melaksanakan perintah itu. Kritis, Pak. Kan kalimat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang masyhur itu, ketika mau mencium Hajarul Aswad, beliau mengatakan, saya tahu bahwa kau ini adalah batu.
Kalau bukan karena aku pernah melihat Rasulullah pernah mencium engkau, maka juga saya gak bakal cium. Kritis, pintar, cerdas dia. Maka ketika disuruh meminta doa kepada Uwais Al-Qarani, dia bilang karena Rasulullah nyuruh saya minta doa kepada engkau, aku jalankan perintah itu. Lalu apa kata Uwais Al-Qarani? Doanya singkat. Umar bin Khattab nungguin udah lama itu kedatangan Uwais Al-Qarani melaksanakan ibadah haji. Doanya singkat. Allahumma ighfir li Umar. Ya Allah, ampunkanlah Umar bin Khattab. Begitu doa. Tapi doa itu yang tembus ke langit. Maka kita perlu doa dari orang lain. Doainnya supaya saya diberikan ketabahan, doainnya supaya saya diberikan kelancaran, taat dalam ibadah. Sering-sering kita doa begitu kepada orang. Kita butuh doa orang lain karena kita tak pernah tahu doa siapa di antara kita yang didengar oleh Allah. Ja'alallahu wa iyyakum mimman tazakka. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mendoakan kita pertama supaya jadi orang yang taat dalam ibadah. Penting nih. Penting. Karena banyak orang yang awalnya taat akhirnya di ujungnya belok. Udah belok gak balik lagi. Penting kalau belok balik lagi. Yang kedua, secara gak langsung Al-Imam Abdullah Al-Haddad mendoakan kita supaya jadi orang kaya. Kan yang bisa bayar zakat siapa? Orang yang berharta. Kalau orang gak berharta, gak usah bayar zakat, justru menerima zakat. Secara gak langsung beliau doain kita supaya jadi orang kaya. Dan kalau udah jadi orang kaya, jadi orang kaya yang taat. Kalau orang kaya yang taat, duitnya banyak, enak. Diajak sumbangan buat ngecat masjid, keluar duitnya. Diajak sumbangan buat maulid, keluar duitnya. Diajak gotong royong ngeluarin dana untuk renovasi musola, pesantren, masjid, keluar duitnya. Itu orang kaya yang taat kepada Allah. Mimman tazakka, orang yang mensucikan dirinya dengan cara melalui berzakat. Karena dalam firman Allah di surat At-Taubah dikatakan, "Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka zakatnya yang berfungsi sebagai pensuci jiwa dan pembersih harta. Ini zakat tujuan salah satunya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, pembersih harta dan penyuci jiwa. Makanya mohon maaf kalau ada orang sebagian intelektual mencoba menyamakan zakat dengan pajak. Ini bedanya di sini. Ada sebagian intelektual mengaku muslim menyamakan zakat dengan pajak. Beda. Kenapa? Kalau pajak itu nggak ada unsur tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang kalau kita keluarkan dari harta kita bisa mensucikan jiwa kita, bikin hati ikhlas, lempeng, lurus, pemaaf, wa tuzakkihim biha, dan harta kita jadi bersih. Kalau pajak yang kita keluarin enggak. Kenapa? Pajak itu urusannya sama dunia. Motor, pajak, mobil, pajak, apalagi tanah, pajak, apalagi
Yang kita bayar pajak apa lagi? Motor, mobil, tanah, rumah. Ya rumah sama tanah satu set tuh. Yang kalau kita ngomong-ngomong motor gua beli pakai duit gua, mobil gua beli pakai duit gua, rumah warisan dari orang tua gua, nggak pokok kudu bayar pajak. Kalau kita ngomong begitu kan bisa. Nah saya nggak mau lari jauh-jauh, cuma memang secara konsep zakat dengan pajak itu beda, jangan disamain. Berarti rugi dong Pak jadi orang Islam, udah zakat juga pajak juga, nggak rugi. Kenapa? Karena konsep zakat itu ya udah, kita emang punya motor kudu bayar pajak, tinggal di negeri yang mewajibkan pajak bayar. Punya mobil tinggal di negeri Indonesia wajib bayar pajak bayar, kewajiban kita sebagai warga negara. Lalu sebagai seorang muslim kena zakat juga, 2 kali kena, nggak apa-apa. Teruang kita habis, enggak. Karena zakat itu sendiri salah satu pengertiannya, nanti kita mau pembahasannya, az-zakatu an-numu. Zakat itu artinya bertambah. Maksudnya semakin kita keluarkan harta kita untuk berzakat, justru akan semakin bertambah harta kita. Semakin banyak yang kita keluarkan, semakin banyak juga yang akan kembali kepada kita. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma naqasat malun min shadaqatin bal yazdad." Enggak bakal berkurang harta kita kalau kita keluarkan sedekahnya. Enggak bakal kurang harta kita kalau kita keluarkan zakatnya. Bahkan nambah terus. Semakin bayar zakat semakin nambah, semakin kita keluarkan sedekahnya semakin nambah. Yakin apa kagak? Itu masalahnya. Kita ngaji doang kemana-mana banyak, yang jauh nyampe kita ngaji, udah tahu ilmunya, nempel di otaknya, kerekam di pendengarannya, dirasul ngamalin susah. Suruh ngamalin sedekah berat, nggak yakin. Uang saya 100.000 Pak Ustaz buat sedekah, pasti kurang. Sedekah 10.000 tinggal 90, kurang uang saya. Penglihatan kita, orang Nabi yang jamin. Nabi berbicara bukan hawa nafsu, Nabi berbicara bukan emosi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu ngomong tak kayak kita, banyakkan ngecapnya, banyakkan hawa nafsunya, banyakkan bumbunya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutur katanya, pembicaraannya semata-mata adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Nabi mengatakan orang yang bersedekah hartanya nambah, orang yang bersedekah hartanya nggak bakal kurang, itu merupakan jaminan dari Allah. Nggak ada orang bangkrut gara-gara sedekah, nggak ada. Mau contoh zaman dulu atau zaman sekarang banyak. Sahabat Nabi yang terkenal kaya, pemurah, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, mereka sedekah duitnya nggak habis-habis. Bahkan sampai gini hari namanya masih terdengar harum karena kedermawanan. Justru yang pelit-pelit, yang kikir, yang medit, terdengarnya pahit. Korun, tahu korun kan? Yang hidup pada zaman Nabiullah Musa, salah satu Allah tenggelamkan dia
selain pembangkangannya terhadap ajaran Nabiullah Musa, bahkan memfitnahnya, beliau itu terkenal pelit. Yang karena pelitnya Allah nggak suka. Orang pelit jauh dari Allah. Al-bakhilu ba'idun minal jannah. Orang pelit jauh dari surga. Ba'idun minal nas, jauh dari manusia. Manusia ogah ada kata orang pelit. Ngapain biar kata kaya, pelit gugah pada menit. Pelit ngapain? Apa yang kita harapin dari orang pelit? Coba. Qaribun minan nar, dekatnya ke neraka tuh. Tapi sebaliknya wasakhiyu, orang dermawan, qaribun minallah, qaribun minal jannah, dekat kepada Allah, dekat kepada surga. Qaribun minan nas, dekat kepada manusia, dan manusia mau dekat sama orang kaya. Yang dermawan mau enak dekat sama dia. Bentar-bentar bagi duit, bentar-bentar ngajak makan, bentar-bentar traktir, kan enak yang begitu. Saya kalau punya teman kayak gitu, saya rawatin. Enggak saya musuhin, enggak. Orang teman baik. Misalnya nih, Haji Asmari baik. Kalau punya duit sering ngajak saya makan, gua rawatin, gua temenin, apa-apa juga gua temenin. Enggak bakal gua musuhin. Tolong namanya musuhin yang begitu. Orang baik. Tapi kalau orang pelit, kalau mohon maaf nih, kalau ada orang pelit, 17 setan pelitnya. Ngapain gue deketin? Jauhin dia, nggak dapat apa-apa gitu. Jadi zakat yang kita keluarkan itu akan menumbuhkan harta kita, membersihkan jiwa kita nih. Orang, mohon maaf nih, orang kalau sering sedekah, hatinya lembut, nggak tegaan, nggak nih. Dalam sebuah kitab saya baca, ini beriringan nih. Orang kalau dermawan, hatinya nggak hasad sama orang, nggak dengki sama orang, nggak gampang marah sama orang. Boleh buktiin? Enggak, emang beriringan tuh. Tapi kalau dia pelit, medit, kikir, bakhil, koret, tutup kasiran, pantat kuning, udah pasti gampang marah sama orang, gampang gedek sama orang, gampang dengki sama orang, gampang hasad sama orang. Itu udah jelas. Yang ngomong kitab bukan gua. Nggak ada ceritanya siapapun, baik orang dulu apa orang sekarang nih, kalau dia orangnya bares pemurah, nggak ada sifat dendamnya, nggak ada sifat marahnya, nggak ada sifat dengkinya. Baik, memang dia orangnya baik. Itu namanya tutohiruhum tuh. Yang kotor-kotor dari harta kita, sebab zakat dihilangin oleh Allah. Termasuk yang kotor-kotor dari sifat kita, yang jelek-jelek dalam hati kita, dengan zakat yang kita keluarkan, tutohiruhum wa tuzakihim, dibersihin, digelas, digubur, direndam, dicuci, dihilangin oleh Allah. Maka kalau ada orang hasad, orang dengki, orang keselan, orang gampang marah, udah pasti dia orang pelit. Pasti itu udah. Tapi kalau ada orang dermawan, nggak ada orang dermawan hasad, nggak ada. Orang baik nggak ada dengkinya, nggak ada. Mau ngapain apa yang gue dengki? Harta aja milik Allah, titipan Allah, disedekahin. Nggak ada dengki sama orang, nggak ada hasad sama orang, nggak ada kedengki sama orang, nggak ada benci sama orang. Tuh makanya punya duit jangan sayang. Kadang kita mohon maaf kalau punya duit, mohon maaf nih, saya tanya jujur-jujuran. Seandainya hari ini tahu-tahu keluar masjid, Allah kasih duit 10 juta buat ente semua, apa yang ente bakal pikirin? Ayo gue tanya. Seandainya nih turun dari masjid, pulang ngaji, orang kasih duit ente 10 juta,
rezeki dari Allah. Yang ente pikirin apa? Pertama kali apa coba? 10 juta apa? Gua beli motor apaan nih? Oh, iya kan? Pasti kita kalau punya duit, dunia dulu yang kita pikir, motor gua udah jelek, gua ganti. Masih ada sisanya buat beli baju, buat beli makanan, tuh gitu. Kalau orang dermawan nggak begitu. Dapat duit 10 juta, ini duit 10 juta. 2,5%-nya bukan hak saya, walaupun bukan zakat. 10 juta, 2,5%-nya berapa? 250.000. Ini 250.000 gua kemana ini? Sumbangan ke masjid. Oh, Masjid Al Istiqomah lagi ngechat, gua ngasih dah. Begitu produknya. Kemarin udah gua kasih amplop ya. Udah gua kasih amplop udah. Udah belum? Udah belum? Udah kasih apa belum? Udah diisi apa belum? Udah dikasih apa belum? Ketinggalan. Lu bayar dan sedekah ketinggalan mulu. Ini udah mulai seminggu kayak pengerjaannya. Baru kerjain mana aja, saya belum melihat lagi soalnya. Bawah udah. Ini belum ini kan? Belum. Dia pekerjaan masih 2 minggu lagi kayaknya nih. Belum depan. Masih banyak. Jalan menuju surga kita masih banyak. Yang belum ditipin, ayo udah gua ngajak. Babnya pas nih. Duit lu mau tambah banyak atau tambah dikit? Gaya Yusuf Mansur gua pakai nih. Beneran. Duit ente yang ada di rumah berapa duit? Yang di kantong deh, di kantong ada berapa duit? 100.000, 200.000. Gua ngambilnya sekarang enggak? 1 juta. Tuh duit yang di kantong, yang di rumah mau tambah banyak, mau tambah dikit? Pak, duit ente sekarang yang ente punya nih, apa 100.000, apa 200.000, apa 500.000, apa 1 juta, apa 2 juta, apa 10 juta, apa 100 juta, mau tambah banyak apa tambah dikit? Hah? Mau tambah banyak? Sedekahin. Allah yang bilang, Allah yang jamin. Semuanya Pak Ustaz, jangan. Iman kita nggak kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang pernah ketika diminta sedekah oleh Rasulullah SAW membantu dalam misi peperangan dakwah. Sayyidina Umar bin Khattab sedekahkan seluruh hartanya, sehingga Rasulullah bertanya, "Ma tarakta li ahlika ya Abu Bakr?" Ini semua hartamu kamu sedekahkan untuk Islam, kamu sedekahkan untuk membantu agama Allah. Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Jawaban Sayyidina Abu Bakar, "Taraktullah wa Rasulullah." Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Habis gak punya duit sama sekali. Lu jangan begitu. Bukan ukuran kita kalau begitu. Kalau kita semuanya kita sedekahin, bini kita marah, anak kita ngamuk. Nggak usah begitu. Lu punya duit berapa? 100.000, sedekahin 10.000. Beres. Punya duit 1 juta, sedekahin 100.000. Aman. Nambah, dan nambah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin yang sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doain semoga ini mengecat masjid Allah bikin mudah, Allah bikin gampang. Bapak-bapak juga saya doain semoga rezekinya Allah bikin banyak, yang udah ngasih Allah berkahkan rezekinya, keluarganya yang belum ngasih Allah gerakkan hatinya untuk mau sama-sama kita demi kepentingan diri kita di akhirat, bukan kepentingan masjid. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يا ولنا وضرب ونفعنا بما علمتنا رب علمنا ما ينفعنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ورزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح بالهدى وبالعلم يا عليم كلنا مبدلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.